Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Allah yang terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Bapak Saudara, ketika kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, khususnya tentang anugerah Allah, kita akan menemukan prinsip yang sangat penting, bahwa setiap anugerah yang Allah berikan kepada orang berdosa selalu disertai dengan tanggung jawab. Nah, ini adalah suatu keharusan yang mutlak, tidak dapat diubah ataupun dinegosiasikan. Sebagai contoh, dalam Matius pasal 3 ayat 8, Tuhan berfirman begini, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, kita memahami bahwa pertobatan itu sendiri adalah anugerah. Tanpa karya Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang dapat bertobat atau dilahirkan kembali. Namun saudara, anugerah pertobatan tidak berhenti sampai di situ. Ada tanggung jawab yang menyertainya, yaitu menghasilkan buah kehidupan yang selaras dengan pertobatan. Dan prinsip yang sama juga saudara ditegaskan dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 yang berbunyi begini, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, kita meyakini dengan teguh bahwa iman adalah anugerah. Tidak ada orang berdosa yang dapat beriman kepada Tuhan tanpa kasih karunia-Nya. Namun saudara, setiap anugerah iman menuntut respon, yaitu perbuatan yang sesuai dengan iman tersebut. Iman yang sejati pasti menghasilkan tindakan nyata dalam kehidupan. Nah, saudara, mari kita kembali ke 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 tadi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa jika kita memiliki pengharapan bahwa suatu hari nanti kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, maka kita pun dipanggil untuk menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara, pengharapan akan kemuliaan kekal itu bukan hanya tentang masa depan, melainkan juga tentang tanggung jawab kita hari ini. Kristus adalah teladan kekudusan kita. Jika Kristus suci dan kudus, maka kita pun dalam pertolongan Roh Kudus harus bersedia diproses, dikuduskan, dan diubahkan hari demi hari untuk semakin mencerminkan karakter Kristus. Maka karena itu saudaraku, mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, membiarkan Tuhan membersihkan, menguduskan, dan membentuk kita. Biarlah iman kita tidak hanya berhenti pada pengakuan saja, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan yang kudus dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.